konteks new normal ini, maka bahasanya begini. Pertama adalah urusan makanan. Kita memilih makanan yang menyebabkan kekebalan tubuh kita turun, menghindari makanan yang Kegiatan hari ini seperti apa? Iya. Hari ini dari World Council of Preventive Medicine yang di Paris itu meminta semua negara anggota mengadakan acara untuk awam. Jadi biasanya kita memang hanya untuk saintis, untuk para ilmuwan, terus kemudian para dokter anti-aging atau stem cell yang berkecimpung di dunia kedokteran preventive medicine. Tapi sebagai presiden saya instruksikan bahwa semua negara, mulai Inggris, Perancis, semua mengadakan acara untuk awam. Tapi kita harus beri education kepada awam. Tentu saja bagi negara maju yang sudah turun kasusnya, mungkin sekarang mereka sudah berhasil ya. Tapi saya sebagai presidennya di Indonesia yang kasusnya belum mencapai puncak, itu saya cukup prihatin meskipun saya tahu Presiden, Menteri Kesehatan itu luar biasa sudah melakukan banyak hal. Tapi tanggung jawab kesehatan itu ada di diri kita, masyarakat. Karena itu saya dengan Dr. Sonia, Dr. Henry, Dr. Faidon, kemudian anti-aging icon saya, Umi Pipi, Edis, itu kita berunding, kita harus melakukan sesuatu. Dan kalau yang bicara ada selebriti juga kan lebih menarik untuk memberi penerangan pada masyarakat bahwa yang akan menderita kalau kena COVID itu bukan pemerintah. Jadi kita jangan menyalahkan mereka atau kita nggak mau dilarang, kita sendiri yang harus sadar. Tadi kita lihat dari Agus, teman saya dari Jepang, Osaka Jepang tadi, itu mereka kasusnya per hari itu 2 di Osaka. Kalau Tokyo masih ya 10 berapa, kita 1000 lebih. Kita harus sadar, dan kuncinya mereka taat pada aturan pemerintah. Kalau kita ini kayaknya pakai masker, jaga jarak, mesti didorong-dorong gitu. Tolong please, itu tubuh kita. Kita jaga jarak, pakai masker, itu memang harus kita lakukan untuk mencegah virus masuk. Tapi acara ini juga ditujukan bahwa bagaimana kalau virus sudah masuk, tentara tubuh kita harus kuat. Kita yang harus meningkatkan imunitas kita. Itu tadi yang di share oleh para pakar, para dokter, bagaimana kita meningkatkan imunitas kita. Hormon kita harus stabil, vitamin D3, hormon tulang kita harus dalam kadar yang cukup, makanan apa yang sehat. Nah, itu bisa untuk meningkatkan imunitas, dan Edis Adelia dan Umi Pipi tadi juga membagikan apa yang sudah mereka lakukan. Dan juga kita harus cegah stres. Yang saya sarankan adalah happy new life pada masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus tetap semangat. Kita harus kendalikan stres dan kita tingkatkan imunitas kita sambil tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur, yang sudah ada pedomannya dari pemerintah. Kalau saya berpikir bahkan kita harus lebih ketat, kita gotong royong, kita tidak jangan menyusahkan pemerintah karena kita tidak mau taat. Jadi mari kita hidup sehat, jaga kesehatan, dan jalani masa pandemik ini dengan happy new life, happy normal, happy new normal. Tidak usah menderita. Itu cara hidup yang ada sekarang, harus mau tidak mau harus kita jalani dan jadi bagian hidup kita sampai vaksin ditemukan. Dan saya juga mendorong para ilmuwan Indonesia. Saya juga ada sebagai Dewan Pengarah di Lembaga Riset ID dan juga sebagai Presiden Anti-Aging Dunia di Paris. Saya menyarankan bahwa ilmuwan di seluruh dunia, ya karena saya orang Indonesia, yang di Indonesia saya lihat sudah ada beberapa yang pabrik yang melakukan penelitian untuk menemukan. Mudah-mudahan vaksin ini segera ditemukan supaya masa new life ini, hidup yang penuh dengan batasan-batasan ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali dengan sehat dan bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, ekonomi kembali berjalan, kesehatan kita kembali prima. Terima kasih. Oke nih Prof, mungkin ada sarankah, maksudnya kedatangan seperti ada selebriti, mengundang selebriti untuk tampil, nah itu Iya, seperti apa? iya. Umi Pipi dan Edis Adelia itu adalah anti-aging icon kita yang memang tugas mereka untuk memaparkan anti-aging. Itu menjadi anti-aging icon itu tugas yang cukup berat. Coba tanya deh para anti-aging iconku. Yang lain memang sedang sibuk, tapi mereka akan bergiliran. Lihat Irfan Hakim, Gilang, Ramzi, itu ada banyak sekali, Tora. Mereka tuh sebenarnya ingin sekali, tapi karena mereka juga sibuk, jadi digilir nanti siapa yang akan berbicara. Dan saya senang bahwa Edis Adelia dan Umi Pipi adalah anti-aging icon yang begitu aktif. Karena mereka juga, lihat jawaban-jawabannya, sangat cerdas, sangat prihatin dan memberikan empati dan ingin mendorong masyarakat. Dan mereka memberi contoh. Mereka menjalani hidup yang sehat, terus mengikuti pedoman yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan juga dalam keluarganya, kemudian stay at home-nya, terus pakai masker, kalau dia bepergian dia mengikuti semua pedoman yang dianjurkan oleh pemerintah, dan dia meningkatkan imunitasnya. Jadi saya salut untuk para selebriti, para anti-aging icon yang sudah menjalani happy
new normal lifestyle. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Indonesia cepat bebas dari kasus-kasus baru dan kita bisa menjalani hidup kita dengan bahagia dan sejahtera kembali. Oke.